Baik, selamat datang kembali di video saya dengan saya ya, Yohanan Ardika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ini bab 6 atau di KD 3.6 materi matematika wajib kelas 10 SMA. Pada bab operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Ini merupakan bagian juga lanjutan daripada materi semester sebelumnya, semester 1 tentang analisis fungsi dan grafik fungsi ya. Kemarin itu kita telah membahas di video saya sebelumnya juga tentang fungsi linear, bagaimana fungsi kuadrat, bagaimana, nah itu akan digunakan kembali di sini. Bagaimana fungsi linear, fungsi kuadrat pada operasi komposisi fungsi dan operasi inverse fungsi itu. Jadi pokok nanti komposisi dan inverse fungsi. Namun akan ada 3 pokok di sini, nanti yang operasi aljabar fungsi menjadi dasar bagi kita dalam melakukan operasi komposisi dan inverse fungsi. Mari langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, ini sebagai tujuan pembelajaran kita ya dalam bab ini. Oke. Tujuan pembelajarannya sendiri menjelaskan yang pertama, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse, serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Oke, jadi yang jadi dasar di sini yang sering akan digunakan nanti adalah kalian harus bisa sebagai siswa ya, siswa mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse. Itu. Operasi komposisi itu seperti apa, operasi inverse seperti apa, kalian harus bisa menjelaskan. Tujuan belajar yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse. Itu ya. Jadi dalam penyelesaiannya ini juga sebagai keterampilan kalian di KD keterampilan ya, 4.6. Gitu. Itu tujuan kita, kalau ketika kamu bisa memahami ini, kamu udah bisa di bab ini. Namun pada video ini saya akan hanya fokus dulu ya sebagai dasar sebelum masuk ke berikutnya, yaitu tentang operasi aljabar fungsi. Operasi, kalian sudah pernah mendapatkan operasi aljabar sama seperti ketika SMP ya, tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sama di sini. Kalau dulu kalian mengoperasikan aljabar dalam ada variabelnya, ada bilangannya, koefisien, konstanta, dan sebagainya, di sini akan dilakukan seperti itu juga, namun lebih ke secara umum khususnya itu ada sebuah fungsi dengan fungsi yang lain. Itu ada 2 fungsi dijumlahkan, ada 2 fungsi dikurangkan, dikali dan atau dibagi gitu. Oke, langsung saja. Ini sebagai pengantar mengingat kembali tentang fungsi ya. Fungsi A ke B sepertinya artinya dia memetakan elemen A sebagai domain ke himpunan B sebagai kodomain. Itu ya. Ini misalnya ini X, ini B. Nah, ini memetakan ini Y, ini fungsi F-nya. Itu. Ini sebagai domain daerah asal, ini kodomain. Daerah kawan. Itu. Nah, suatu fungsi terdefinisi jika X-nya di sini menghasilkan sebuah nilai di sini atau nanti ada daerah hasil ya. Daerah hasil atau range. Itu. Oke, itu jadi dalam fungsi ini nanti sebagai syarat nanti harus terdefinisi. Itu definisi domainnya. Oke, langsung saja. Nah, ini yang akan kita sering gunakan nantinya ya. Karena kita mau menggunakan operasi aljabar fungsi, tapi kita nggak tahu fungsi apa-apa atau nanti di tengah jalan kalian ketemu fungsinya kalian bingung. Nah, di sini saya sampaikan yang sering dipakai. Fungsi konstan itu seperti apa? Fungsi konstan itu ya fx sama dengan c. Atau c-nya di sini itu berupa konstanta.
Itu ya, dalam bahasa Inggris konstanta. Jadi hanya bilangan saja. Fx sama dengan 2, Fx sama dengan 5, Fx sama dengan min 3. Nah, itu konstanta. Dia sebenarnya ada variabel x-nya, tapi variabel x-nya dia pangkat 0. X pangkat 0 berapa? 1 ya, bilangan apapun pangkat 0, 1. Jadi, misal contohnya 3x pangkat 0. Dia artinya 3 kali 1. 3. Seperti itu. Ini fungsi konstan. Kemudian berikutnya sering dipakai nanti fungsi linear. Ini di semester 1 yang dipakai ya. AX plus B, ya kan? Dia pangkatnya 1 X-nya. Itu linear nanti hasilnya. Dia fungsi linear. Kemudian fungsi kuadrat berarti pangkatnya 2. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C. Dia pangkat tertingginya X pangkat 2. Itu jangan bingung-bingung nanti kalau ketemu fungsinya seperti ini. Jadi dia yang kuadrat, fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya ini semua yang ada di sini tuh dia masuk di namanya fungsi polinomial. Polinomial. Di materi kelas 11 peminatan ada materi khusus yang membahas tentang polinomial. Di sana ada juga yang sampai fokusnya sepertinya kalau nggak salah sampai X pangkat 4 ya. Itu yang sering dipakai. Bisa aja 5, 6 cukup banyak yang tak hingga X pangkat 7 dan masih juga bisa, tapi biasanya difokuskan ke sini. X pangkat 3 itu biasanya namanya kubik, gitu ya. Kalau X pangkat 2 kan kuadrat, X pangkat 3 kubik, X pangkat 4 kuartik. Itu. Namun di sini yang sering digunakan nanti lebih fokusnya ke ini fungsi awalnya ya. Tapi fungsi akhirnya bisa aja X pangkat 3, X pangkat 4 kalau dikalikan. Itu. Bahkan X pangkat 6, 7 dan seterusnya ya. Ini masuk ke fungsi polinomial. Kemudian fungsi rasional. Pasti kalian beberapa ada yang sudah tahu. Di semester 1 juga sudah kita bahas. Fungsi rasional itu fungsi pecahan. Bisa dilihat di video sebelumnya juga ada fungsi rasional itu seperti apa, lebih mendalam, dicek kembali di video sebelumnya. Intinya dia ada fungsi di mana ada variabelnya di penyebut. Kuncinya di penyebut ya. Di atas bisa aja variabelnya nggak ada. X-nya nggak ada, misalnya nggak apa-apa. Tapi penyebutnya harus ada variabelnya. Itu, ini pecahan. Irasional. Berarti dia yang akar ya. Ini misalnya di dalam akar ada fungsi gx, nah seperti ini. Itu. Jadi di bawah akar ada suatu variabel x-nya itu. Itu di variabelnya di dalam akar. Itu fungsi irasional. Itu yang akan kita pakai. Nah, sebelum masuk di operasi aljabar fungsi, di sini hanya saya mengingatkan kembali kenapa nanti ini juga akan dipakai dalam operasi aljabar dan juga lebih nanti ke depannya untuk komposisi fungsi, yaitu bagaimana menentukan nilai suatu fungsi. Cukup mudah ya. Oke, misal fungsi 2x plus 1, jika ditanyakan nilai suatu fungsi fx ketika nilai x-nya sama dengan 3, maka dapat ditulis f3 ketika x-nya sama dengan 3. Nilai fungsi f3 dapat kita tentukan dengan cara mensubstitusi nilai 3. Kuncinya di sini caranya mensubstitusi. Cara substitusi ini akan kita sering gunakan di sini nanti ya. Oke, substitusi menggantikan nilainya. X-nya diganti 3. Ke dalam fungsi sebagai berikut. Jadi contohnya F3 berarti 2X. X-nya ganti 3. Ini. 2 kali 3 tambah 1. 6 tambah 1, 7. Maka diperoleh nilai fungsi F3 adalah 7. Seperti itu ya. Contoh berikutnya. Nah, ditanyakan G5. Di sini fungsinya X kuadrat min 2X. Ada variabel X-nya di dua suku ya, depan sama belakang ini. Ya, semuanya harus disubstitusi dengan nilai 5. Hati-hati yang teliti. Depan jadi X kuadrat itu jadi 5 kuadrat dikurangi 2X jadi 2 kali 5. 25 kurangi 10. Oke, ketemu 15. Jadi, maka nilai G5-nya adalah 15. Seperti itu ya. Substitusi, diingat-ingat nanti akan sering dipakai. Oke.
Nah, kita akan masuk ke inti ya dari operasi aljabar fungsinya. Pada video ini akan fokus ke operasi aljabar fungsi dan nanti di yang menentukan nilai fungsi sebelumnya tadi. Ada 4, sama seperti yang saya katakan tadi, kurang lebih ada tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama, hanya di sini dia berupa suatu fungsi. Jumlah 2 fungsi, selisih 2 fungsi, hasil kali 2 fungsi, hasil bagi 2 fungsi. Oke ya. Jadi antara fungsi sama fungsi. Meskipun dalam fungsi itu ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Tapi di sini kasusnya dari fungsi ke fungsi dulu, gitu, antara dua fungsi. Oke, saya lanjutkan untuk yang pertama. Operasi aljabar fungsi untuk jumlah 2 fungsi atau penjumlahan di sini ya. Di sini ada kata-kata jika 2 fungsi f dan g merupakan 2 fungsi yang terdefinisi pada domain df dan dg. Ini ya, syarat-syaratnya dia terdefinisi. Domain f-nya sama domain g-nya dia terdefinisi dimanapun. Gitu. Kalau ada yang tidak terdefinisi, artinya contoh tidak terdefinisi itu kemarin yang 1 per tak hingga. Nah, ini tidak terdefinisi. Sorry kok 1 per tidak hingga. 1 per 0. Ini kan tidak hingga atau tidak terdefinisi. Nah, itu nggak boleh kalau menyebabkan penyebutnya 0. Nah, domainnya harus yang terdefinisi. Tapi biasanya dalam soal pasti terdefinisi ya. Kemudian, nah karena di sini nanti syaratnya ini. Dengan domain df itu dia irisan. Nah, makanya terdefinisi semua. Oke. Nah, jumlah fungsi f dan g ditulis f plus g. Didefinisikan dengan seperti ini ya penulisannya. F plus gx sama dengan, kalau f plus g berarti fungsi f ditambah fungsi g. Gitu aja. Langsung ke contoh. Diketahui fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Tentukan f plus gx. Oke, berarti f plus gx itu fx tambah gx. Nah, yang sering terjadi kesalahan ya, kebiasaan siswa, itu di sini saya biasakan menggunakan kurung, karena dia satu kesatuan satu fungsi, dan yang depan juga satu fungsi sendiri, dikurung. Itu. Nah, nanti tujuannya ketika ingin membuka kurung, hati-hati. Untuk penjumlahan oke, aman biasanya ya. Tapi untuk pengurangan nanti, nah itu sering terjadi kesalahan. Makanya dari sini sudah saya biasakan. Dari 2 fungsi berarti dikurung. Nah, untuk membuka fungsinya, kalau depan kan ini positif ya. Positif itu dia nggak mengubah. Begitu juga dengan ini. Ini kalau plus, ini dikalikan satu-satu. Plus kali X positif juga, berarti tetap positif X kuadrat. Plus kali min, jadi min ya, min 3X. Plus kali plus tetap plus 2. Itu. Sama kan dengan ini ya. Nah, kalau dia tandanya positif, dia nggak mengubah nilai positif tetap positif, negatif tetap negatif, positif tetap positif. Oke. Namun nanti di pengurangan hati-hati, makanya dibiasakan dari awal pakai kurung dulu awalnya. Setelah seperti ini kita cek yang sejenis. Yang pangkat yang tertinggi taruh depan, ini ya, x kuadrat. Nah, yang sejenis kan ada plus x sama min 3x. Ini ya, x sama min 3x. Jadi hasilnya min 2x. Oke, min 1 tambah 2 plus 1. Selesai, ini udah paling sederhana, ya udah selesai. Hanya penjumlahan biasa ya. Seperti itu. Udah ya. Saya lanjutkan. Oke, untuk selisih 2 fungsi. Sama ya, tetap syaratnya terdefinisi di domain. Untuk selisih 2 fungsi atau pengurangan, misalnya f min g, itu f min gx, itu fx kurangi gx. Dengan domainnya sama, dia berupa irisan, artinya memenuhi semuanya. Oke, terdefinisi di semua. Kemudian, fx min gx. Ya sudah, langsung ke contoh. Ini saya buat sengaja sama fungsinya ya. Fx-nya x min 1, gx-nya x kuadrat min 3x plus 2. Ditanya f min gx, berarti fx min gx. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan. Makanya di sini saya buat
biasakan dari penjumlahan tadi dikurung. Untuk membuka kurung, hati-hati. Dikali dengan tanda di depannya. Itu sering terjadi kesalahan. Banyak siswa yang mengerjakannya ini jadinya X min 1 min X kuadrat min 3X plus 2. Itu. Mungkin kalian nggak sadar ketika mengerjakan, kalian kurang teliti dan lain sebagainya. Padahal kalau kalian tahu, ini ada kesalahan. Ya kan? Ini min kali plus min. Min kali min harusnya plus. Biasanya kayak gini, yang dikalikan hanya yang depan saja. Yang belakang ngikutin apa adanya, ini salah. Hati-hati ya. Oke, berarti harusnya gimana? Dikalikan satu-satu. Negatif kali negatif, negatif kali positif X kuadrat, berarti negatif X kuadrat. Terus negatif kali min 3X, dia jadi positif ya. Negatif kali negatif, positif 3X. Negatif kali positif 2, negatif. Nah, hati-hati. X min 1 min X kuadrat plus 3X. Nah, ini udah dibuka kurungnya sama kayak ini. Udah benar. Nah, di sini tandanya beda ya. Positif, di sini negatif. Itu harus teliti. Yang benar yang ini. Itu harus dikalikan satu-satu tanda negatifnya. Oke, kemudian sama yang pangkat tertingginya taruh depan. Yang bisa dioperasikan disederhanakan. X plus 3X jadi 4X. Min 1, min 2, dia jadi min 3. Sudah paling sederhana, sudah selesai. Itu tentang pengurangan. Oke. Ya, tadi harus dikalikan satu-satu ya, yang benar ya. Saya lanjutkan untuk perkalian. Hasil kali dua fungsi, atau di sini perkalian. Dalam aljabar, titik itu artinya perkalian ya. Misalnya 2 titik X. Ini artinya perkalian. Dan dalam aljabar juga biasanya malah dijadikan satu tanpa titik ya, 2X. Artinya titik ini perkalian, ini ada titiknya juga. Cuma nggak ditulis. Artinya 2 kali X. Sama di sini F titik G ini artinya F kali G. Didefinisikan Fx min Gx. Oke, domainnya masih sama, dia harus merupakan irisan untuk memenuhi semuanya. Langsung ke contoh. Sama, berarti dia perkaliannya ya. Nah, di sini hati-hati, kalian harus kalikan satu per satu. Oke, ini kali ini kali ini kali ini. X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kali min 3X negatif 3X kuadrat. X kali plus 2 berarti plus 2X. Oke. Terus satunya. Min satunya. Min 1 kali X. Min 1 kali X kuadrat. Min X kuadrat. Min 1 kali min 3X. Min kali min jadi positif 3X. Min 1 kali plus 2. Berarti negatif 2. Ya. Sampai sini. Nah ini kan jadi pangkat 3. Nggak masalah ya. Masih masuk di polinomial. Jadi pangkat 3-nya taruh depan sendiri yang paling tinggi. Terus ini min 3x kuadrat sama min x kuadrat dia jadi min 4x kuadrat. 2x plus 3x jadi 5x. Min 2 tetap min 2. Nah, selesai. Sampai sini udah paling sederhana, selesai. Itu operasi aljabar fungsi untuk yang perkalian. Oke, dan terakhir mengenai pembagian ya, hasil bagi dua fungsi. F per G, pembagian biasa F per Gx artinya Fx dibagi Gx. Oke. Dengan syarat di sini Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, agar terdefinisi ini hanya syarat untuk terdefinisi aja. Oke, masih sama, domainnya harus memenuhi semua. Kemudian contohnya di sini. Nah, karena dia hanya pembagian ya udah kita taruh Fx dibagi Gx. Pembilang penyebut Fx-nya X min 1, penyebutnya Gx-nya X kuadrat min 3X plus 2. Ini, kalau nggak bisa disederhanakan, ya sudah, sampai sini selesai. Itu. Namun, dalam pembagian seperti ini, kalau bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Oke. Penyederhanaan.
dengan pemfaktoran biasanya ya. Penyederhanaan dengan memfaktorkan. Itu. Memfaktorkan kira-kira yang bisa disederhanakan, dicoret itu apa? Itu biasanya difaktorkan. Ini ya, x kuadrat min 3x plus 2. Kalau difaktorkan dia jadi x min 2 kali x min 1. Nah, ternyata benar kan, ada, ini tujuannya pasti untuk melihat ada unsur yang sama ini. X min 1 di bawah juga ada. Nah, ini disederhanakan. Nah, ini sama aja ada angka satunya ya di depan. Karena suatu 1 dikali suatu fungsi apapun, dikalikan angka 1, bilangan 1, dia tetap nilainya. Ya, fungsi itu sendiri. Hanya kalau fungsinya dicoret ya, disederhanakan, maka depannya ada angka 1 ini, hati-hati. Jadi ditulis 1 per x min 2. Selesai. Itu ya. Ingat, dalam pembagian seperti ini, penyederhanaannya difaktorkan. Ya, penyederhanaan dengan memfaktorkan. Pasti nanti tujuannya untuk melihat unsur yang sama di pembilang dan penyebut, lalu dicoret, disederhanakan. Itu ya. Oke. Nah, di sini saya berikan pertanyaan. Bagaimana, ini bagiannya masih di menentukan nilai suatu fungsi ya, atau bentuknya. Bagaimana jika diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat min 4x min 1. Itu fungsinya. Dan ditanyakan nilai atau bentuk fungsi dari fp. Ini ada dua soal ya. Yang satu dulu. Ketika ditanyakan fp, bagaimana? Ini seperti menentukan nilai suatu fungsi tadi. Disubstitusi, ya berarti langsung disubstitusikan. P-nya, X-nya menggantikan P. P-nya dimasukkan ke X. P-nya menggantikan X, disubstitusi biasa. Jadi, X-nya di 3X kuadrat, di situ jadi 3P kuadrat. Min 4X. X-nya diganti dengan P min 1. Itu ya, berarti 3P kuadrat min 4P min 1. Ya sudah, selesai. Itu. Hanya disubstitusi seperti tadi. Nah, sekarang untuk yang kedua, ketika X min 1. Nah, ini seperti apa ini? Bisa dicoba. Kalian bisa di stop dulu videonya mungkin, terus kalian coba kerjakan, lalu dicek videonya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya coba dulu sama prinsipnya. Yang di dalam kurung kita substitusikan menggantikan nilai X-nya di fungsi. Itu. Berarti 3x kuadrat. Berarti X-nya itu diganti dengan X min 1 dikurung, satu kesatuan, kuadrat. Min 4x, X-nya jadi X min 1, kurangi 1. Oke, berarti hati-hati juga di sini. Sering terjadi X min 1 kuadrat, itu X kuadrat min 1 kuadrat. Ini salah ya. Salah. Hati-hati, konsep pangkat. X pangkat 2 artinya X kali X. X pangkat 3 ya X kali X kali X. Berarti kalau X min 1 kuadrat berarti X min 1 kali X min 1. Nanti di perkalian pelangi atau perkalian air mancur setelah terserah istilah kalian menggunakannya. Berarti ini bisa kita jabarkan X min 1 kali X min 1. Oke, yang belakang bisa kita operasikan, ini kali ini kali ini. Hati-hati tandanya negatif. Negatif 4 kali X berarti min 4X. Negatif 4 kali min 1 berarti positif 4 kurangi 1. Oke, ya ini dikalikan satu-satu. Nanti akan didapatkan, saya langsung tulis ini ya. X kuadrat min 2X plus 1. Dari mana Pak? Nah, itu nanti kalian bisa operasikan satu-satu ini. X kuadrat min X plus 1 gitu nanti. Oke. Ini berarti biasa tulis min 4X plus 4 kurangi 1 plus 3. Maka didapat 3X kuadrat min 6X plus 3 min 4X plus 3.
Maka didapatkan 3x kuadrat min 6x min 4x. Berarti min 10x plus 3 plus 3 plus 6. Selesai. Seperti itu ya. Ketika ditanyakan fx min 1, ini yang ditanyakan itu ini, berarti x min 1-nya yang dimasukkan. Jadi yang di dalam akar dimasukkan. Itu. Ketika yang ditanyakan itu. Itu dipahami lagi pelan-pelan. Hati-hati perkalian seperti ini, dia tandanya negatif. Oke. Ya, kalau sudah, saya lanjut pertanyaan berikutnya ini. Nah, bagaimana jika diketahui suatu fungsi? Ya, ini mah ya, ini fx plus 2-nya sudah diketahui. Fx plus 2-nya itu 3x min 5. Dan ditanyakan bentuk fungsi awal mula dari fx. Justru yang ditanyakan awal mulanya fx. Atau ini bisa dikatakan kebalikan dari pertanyaan sebelumnya ya. Nah, ini ada 3 langkah. Yang pertama, dimisalkan. Dimisalkan apa? Yang di dalam kurung. Dengan catatan ini yang ditanyakan bentuk fungsi awal mulanya ya, fx-nya. Itu, bukan fx plus 2 ini yang diketahui malah. Dimisalkan variabel lain, terserah. Misalnya P. A boleh, yang penting bukan X. X-nya sudah dipakai soalnya. X plus 2 sama dengan P, itu yang di dalam kurung dimisalkan. Nah, kita cari nilai X-nya. Variabel X-nya itu apa? Berarti kan kita pindah ruas. Plus 2 pindah ruas jadi min. P min 2. Nah, setelah ketemu X, diapakan? Substitusi. Substitusi kemana? Ke soal yang diketahui. 3x min 5. Semua yang ada nilai X-nya diganti dengan P min 2. Semua yang ada nilai X-nya diganti P min 2. Maka didapat F X, ada X-nya kan ini ya. Berarti dia jadi P min 2 plus 2 sama dengan 3X. X-nya jadi P min 2 min 5. Nah, ini min 2 plus 2 habis, tinggal didapat FP. Ini dikalikan 3P min 6 min 5. Maka didapat FP sama dengan 3P min 11. Oke, langkah ketiga udah selesai sebenarnya. Tinggal diubah ke X. Karena yang ditanyakan Fx, ini diketahui Fp, tinggal mengubah saja. Jadi Fx sama dengan 3x min 11. Selesai. Itu ya, bisa diputar kembali materinya sebelumnya tadi, bagaimana ketika ditanyakan Fx plus 2-nya, bagaimana ketika yang sekarang ini yang ditanyakan fungsi awal mulanya itu dengan permisalan. Ini akan sangat dipakai di komposisi fungsi, jadi dipahami, tolong ya. Ya, oke, lanjut. Kita masuk ke bagian latihan soal. Nah, di latihan soal cukup banyak, tapi juga sama seperti yang kita bahas tadi, tidak terlalu sulit. Langsung saja di sini ya, saya bahas. Perhatikan ini sama aja hx ditambah gx. Berarti sama dengan 3x kuadrat plus 2x dikurung ditambah 3x plus 2 kurung. Apa saya tulis di sini, nanti yang lainnya bisa pindah tempat. Dibuka kurungnya karena dia positif, jadi nggak mengubah tanda. Begitu juga yang belakang ya, positif kali positif tetap plus 3x plus 2. Nah, yang sejenis bisa dioperasikan. Ini 2 tambah 3x, 2x tambah 3x berarti 5x plus 2. Itu yang pertama ya, 1A. Kemudian 1B mungkin akan saya kerjakan di sini. Untuk H min
GX. Berarti ini HX min GX. Oke, hati-hati yang saya bilang tadi. Berarti 3X kuadrat plus 2X dikurangi 3X plus 2. Nah, mau buka kurungnya ini tandanya positif ya di depannya. Kalau nggak ada seperti ini, berarti nggak mengubah. Nah, hati-hati yang belakang. Dia min dikalikan 1-1. Min kali 3X, min 3X. Hati-hati yang belakang juga ya. Min kali plus 2, min 2. Sudah, bisa dioperasikan. Yang bisa dioperasikan 2X min 3X. Berarti min X. Selesai. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa coba sendiri. Latihan lagi. Oke, 1C. 1C berarti perkalian. H kali G fungsi HX dikali fungsi GX. Maka 3X kuadrat plus 2X kali 3X plus 2. Kalikan pelangi satu-satu ya. 3X kuadrat kali 3X. 3 kali 3-nya 9, X-nya jadi pangkat 3. Ini 3X kuadrat kali 2 plus 6X kuadrat. Nah, gantian yang atas, yang satunya. 2X kali 3X, ini 6X kuadrat. 2X kali 2 berarti 4X. Maka didapat dari 9X kuadrat plus, ini pangkat 3. Ya, 12X kuadrat plus 4X. Ya, ini 2. Nah, itu. Dan bisa coba kerjakan ulang, dicek benar atau salah, seperti itu. Kemudian yang ini, yang D. 1D. Dia yang H per G. Ya, berarti atas HX 3X kuadrat plus 2X. Yang bawah 3X plus 2. Nah, sudah selesai hanya seperti ini. Nah, kalau bisa sederhanakan, sederhanakan. Ingat tadi kalimat saya sebelumnya, menyederhanakan dengan memfaktorkan. Itu. Kita lihat nih yang atas itu faktor persekutuannya apa? Yang ada di suku pertama dan ada di suku kedua. Sama-sama ada X-nya. Nah, X-nya bisa kita keluarkan. 3X plus 2 per 3X plus 2. Nah, benar saja ternyata ada yang sama ini. Bisa dicoret karena dia perkalian. Maka didapatkan X saja. Itu untuk yang 1D hanya X. Oke. Kemudian saya lanjutkan agak geser ya. Di sini untuk yang 1E. 1E itu H plus G dimasukkan nilainya X-nya 2. Berarti seperti yang pertama itu hasil akhirnya kan ini ya, yang pertama. Nah, itu X-nya diganti dengan 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 2 plus 5 kali 2 plus 2. Ini 2 kuadrat 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. Plus 2. Maka ini sama dengan 24. Oke, 1E, 1F. H-G-nya dimasukkan nilainya min 3. Berarti ini jawaban yang kedua ini ya. Berarti 3 kali min 3 kuadrat min 3, hati-hati. Min 3 kuadrat 9 kali 3, 27. Min kali min 3, positif 3 min 2. 27 plus 1. 28. Tuh ya. Dan terakhir yang 1G. Yang 1G itu 2 kali HX min 3 kali G min 2.
Oke, 2 kali HX-nya sendiri 3X kuadrat plus 2X min 3 kali GX-nya, tapi min DX-nya diganti min 2 ini. Berarti dalam kurung ini 3 kali, kan 3X plus 2 ya, X-nya diganti min 2. Oke, saya geser bentar. Ya. Maka didapat ini dikalikan 2 kali 3-nya 6X kuadrat plus 4X. Ini min 3, saya kalikan dulu yang di dalam, min 2 kali 3, min 6 tambah 2, min 6 tambah 2, min 4. Berarti 6X kuadrat plus 4X, yang belakang min 3 kali min 4, positif 12. Itu ya. Seperti itu. Itu nomor 1 A, B, C, D, E, F, G. Nah, bisa dilihat lagi, bisa dipahami, bisa kalian coba secara mandiri dan dilihat jawabnya, cross check. Oke. Nah, kalau begitu kita akan masuk ke soal nomor 2. Nih. Diketahui suatu fungsi fx 2x min 3, x plus 2. Tentukan fx min 4. Nah, ini hati-hati ya. Ini yang ditanyakan yang ininya. Bukan awal mulanya. Jangan sampai kebalik. Berarti tinggal kita substitusi yang di dalam kurung. Itu ya. Berarti fx min 4. Oke, fx min 4. Berarti yang di dalam x-nya itu diganti x min 4. 2x ya, 2x berarti x-nya kita ganti dengan x min 4, 2x min 3. Yang bawah ada x plus 2, x-nya sendiri diganti dengan x min 4 plus 2. Tuh. Sederhanakan, kalikan, berarti 2x min 8 min 3. X min 4 dibuka kurungnya jadi seperti ini. Maka didapat 2x min 11 per x min 2. Seperti itu ya. Mudah ya. Terus ingat-ingat kembali. Yang ketiga kebalikannya ini. Yang diketahui itu berarti ini ya yang diketahui. Yang ditanyakan awal mulanya. Ini yang 3 langkah tadi. Yang pertama dimisalkan. Oke, misalkan yang di dalam kurung ini. Berarti x plus 3 itu kita misalkan P, boleh pakai P lagi. Kita cari nilai X-nya. Berarti tinggal memindah ruaskan plus 3-nya jadi min 3. Terus kemudian disubstitusi ke yang diketahui. Oke, F X-nya diubah jadi P min 3. Ya, ini ya. P min 3 plus 3 sama dengan X kuadrat. Berarti P min 3 kuadrat plus 5. Ini min 3 plus 3 habis. Maka didapat FP sama dengan, nah itu dikuadratkan. Hati-hati, P min 3 kali P min 3 plus 5. Oke, berarti sama dengan ini didapat P kuadrat min 3P sama min 3P ya. Nanti min 6P min 3 kali min 3 9, positif 9. Nanti kalian bisa cek perkalian satu per satu. Oke, plus 5. Maka didapat P kuadrat min 6P plus 14. Langkah ketiga terakhir diubah ke X. Gitu, karena ditanyakan fx tinggal mengubah saja. Langsung jawabannya x kuadrat min 6x plus 14. Seperti itu ya. Ini nomor 2, ini nomor 1, dipahami tipe soalnya seperti apa, kalian identifikasi dan diselesaikan. Seperti itu ya. Bisa diulang kembali videonya. Nah, ini untuk kalimat akhirnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Ini ya, ada kata-kata dari saya. Hati-hati dengan pengetahuan. Oke, pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan,
kamu bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Benar ya? Karena kamu tahu, karena kamu punya pengetahuan. Jika belajar dengan sungguh-sungguh dari sekarang, oke, tidak malas-malasan ya di sini ya, karena kamu tahu, kamu punya pengetahuan, kamu tahu yang benar mana yang salah. Jika belajar dengan sungguh-sungguh dari sekarang adalah hal yang benar untuk hidupmu terlebih di masa depan, maka lakukanlah dari sekarang. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Semoga bisa membantu memahami, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.